berdoa kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan karena doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirun. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan ini. Kemudian yang kedua, tidak berdoa yang mengandung dosa atau memutus silaturahmi. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus silaturahmi, selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan hati yang hadir, konsentrasi dan yakin dikabulkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain itu ada juga perkara-perkara yang menyebabkan doanya tertolak. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yang pertama ada kelemahan dalam doa tersebut karena melampaui batas atau karena adab yang buruk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa dalam keadaan lemah karena kelemahan hatinya dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersikap buruk dalam adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya meninggikan suara saat berdoa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa seperti orang yang tidak butuh kepada Allah, yang berpaling darinya, atau orang yang memaksakan diri bersajud dalam lafaz doa, sibuk dengan hal itu dan mengabaikan maknanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui segala hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa, lantas apa saja hal-hal yang bisa memudahkan terkabulnya doa? Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid juga telah memberikan penjelasan yang gamblang tentang masalah ini. Menurut beliau, agar doa kita tidak tertolak, maka kita harus melakukan hal-hal. Yang pertama, ikhlas dalam berdoa, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taqarrub atau tunduk, khusyuk, tazallul atau merendahkan diri kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah. Ini merupakan ruhnya doa, inti dan tujuannya. Kemudian yang keempat, meminta dengan sangat dan diulang-ulang tanpa rasa letih dan bosan. Kemudian yang kelima, berdoa di waktu lapang dan memperbanyak doa saat kondisi mudah dan leluasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar senantiasa selalu berdoa. Kemudian yang keenam, bertawassul kepada Allah dengan asmaul husna dan sifatnya yang tinggi di awal dan di akhir doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah asmaul husna,